Hidup Jokowi! Aduh, kacau ini kalau kayak gini nih. Hidup Jokowi! Kita harus berterima kasih kepada presiden kita yang ke-7. Berterima kasih untuk apa ini, Pak? Hah? Berterima kasih untuk apa? Aku lihat masa jabatan Pak Jokowi dulu waktu dia menjadi presiden ya, IKN nggak siap ya, sampai sekarang ibu kota negara itu belum pindah ya. Lapangan pekerjaan banyak yang hilang ya, sehingga rakyat-rakyat Indonesia banyak yang bekerja ke luar negeri ya. Investor-investor asing pun nggak ada yang menyerbu ke negara kita ya. Di era Pak Jokowi dulu ya, bansos, malahan korupsi merajalela di negara kita ya. Jadi berterima kasih untuk apa? Dan rasanya dah sewajarnya beliau menjabat sebagai presiden ya, memang dah tugas beliau itu. Jadi rasanya berterima kasih untuk apa? Saya pun nggak paham ini. Satu negara kok dua presiden. Gue mau jelasin alasan kenapa selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, wallahi we are finished guys. Pasti chaos perjalanan negara ini. Gak yang pertama kali Prabowo secara terang-terangan bahkan secara keras itu membela Jokowi. Gue nggak tahu ini apa karena Prabowo punya kasus takut dibongkar atau emang Stockholm Syndrome aja. Seneng jadi tawanan politiknya Mulyono. Alasan pertama kenapa kita akan chaos. Satu, selama Prabowo mesra sama Jokowi, artinya Jokowi nggak akan pernah bisa diadili. Kalau Jokowi nggak diadili, artinya pola Jokowi selama ini, pola bikin kebijakan itu ngawur, nggak ngelihat resiko, asal-asalan, mengabaikan akademisi, menjadi fake heroism, pahlawan kesiangan, akan dilanjutkan pola itu oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo nggak perlu khawatir untuk bikin kebijakan yang ngawur, yang serampangan, ngerugin APBN, lingkungan, rakyat. Karena Prabowo akan mikir, toh Jokowi aja yang udah bikin damage besar selama dia mimpin 10 tahun terakhir, nggak diapa-apain kok, nggak dihukum kok, bahkan ditepuk tanganin terima kasih kok. Jadi kenapa gue harus takut untuk bikin kebijakan yang aneh, yang korup? Kedua, jangan berharap menteri-menteri bermasalah di reshuffle. Menteri kabinet Jokowi yang bermasalah, kayak misalnya Budi Ari, yang sampai datang ke Solo ngadu biar ke di reshuffle, Bahlil yang sampai nyium tangannya Gibran, Sri Mulyani yang jadi enabler ugal-ugalannya Jokowi, Erlangga, Zulhas, Wahyu Sakti Tronggono, atau Kapolri bermasalah Listio Sigit, dan sebagainya. Jangan harap di reshuffle. Karena Prabowo nggak mungkin berani reshuffle. Kalau dia berani, dia nyatain perang ke Joko Widodo. 3, artinya anak haram konstitusi Gibran masih akan ada sampai 2029. Menjadi wakilnya Prabowo lagi sampai 2034. Terus jadi presiden 2034 sampai 2044. Abis Gibran, abis itu Kaisang, Bobi, sampai Jan Etes dah tuh. Selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, artinya pemilu tidak akan pernah dibiarkan berjalan secara organik. Bansos dan Hakim MK pasti di tangan. Pasti yang dimenangkan adalah dinasti-dinasti lagi. Abis kita guys. Jadi kok gue mulai meragukan gitu ya, Prabowo sebagai macan Asia katanya. Macan kok punya pawang. Pas selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, wallahi we are finished guys. Pendapat dari salah satu penduduk RT 16 RW 24 mengatakan bahwa selama Pak Prabowo bermesraan dengan Pak Jokowi, maka wallahi katanya negara kita akan chaos. Pakai bawa-bawa nama Allah, memastikan bahwa negara akan chaos kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersatu. Dari mana ini? Pendapat apa ini? Pendapat seperti apa ini seperti ini? Maksudnya begini, dia bisa mengambil kesimpulan seperti ini atas dasar apa? Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bersatu maka Indonesia akan chaos. Ini dari mana? Chaosnya chaos apa? Justru yang membuat negara ini chaos adalah adanya kalian, penduduk 16, RT 16, RW 24, yang tidak juga move on dengan kekalahan. Itu yang membuat chaos. Ya, orang-orang yang sakit hati itu, yang dulu pernah mendukung Pak Prabowo, kecewa
Karena Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi, seperti siapa? Habib Rizik yang teriak-teriak, adili Jokowi. Surat Indonesia harus mengadili Jokowi, harus teriak-teriak dari Sabang sampai Merauke, adili Jokowi. Kayak iya wajah Habib Rizik ya. Dan ini pengikutnya Habib Rizik ini, laki-laki ini ya. Anak muda tapi otaknya didengkul, ya kan? Masa bisa bilang negara chaos kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu, gimana? Kemarin 5 tahun Pak Prabowo menjadi Menhan, chaos nggak negara kita? Nah, itu aja. Jadi mengada-ada dia ini. Mungkin ya orang ini tidak paham arti chaos apa. Pemicu kekeosan itu apa? Pemicu chaos di negara kita itu adalah ekstremis. Orang-orang yang memang ingin membuat kekacauan. Siapa yang selama ini ingin membuat kekacauan? Ya mereka ini. Ya, yang selalu menyebar fitnah, menyebar hoax, menyebar kebencian, narasi-narasi, menggiring opini untuk membenci Pak Jokowi, untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, untuk mengadu domba. Ini yang bikin chaos. Contohnya pagar laut, sempat chaos kan? Ternyata siapa yang bikin pagar? Orang PDIP dan sekarang diam. Kemudian apa? Terong Bulurah. Jadi chaos kan? Ternyata Bu Iriana bla bla bla. Ternyata fitnah kan? Sudah terbukti fitnah. Itu. Yang bikin chaos itu kalian itu yang demo-demo berjilid-jilid itu. Demo dibayar untuk menggulingkan Pak Jokowi, tapi gagal. Karena gagal terus, akhirnya apa? Kalian menginginkan negara ini chaos sebenarnya, tapi gagal. Akhirnya bilang kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bersatu negara chaos. Wallahi bawa nama Allah. Waduh. Kamu ini anak muda harusnya memberi contoh yang baik. Sebagai anak muda, generasi muda yang keren. Contohlah Mas Gibran itu. Punya prestasi. Prestasi kamu apa? Menggiring opini. Menginginkan negara ini chaos. Wallahi bawa nama Allah. Dengkul ambles. Seandainya Pak Prabowo mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Ronald terkait bahwa kalau Pak Prabowo ini mesra terus dengan Pak Jokowi, maka negara kita akan chaos. Jawaban dari Pak Prabowo adalah dasmo. Oke guys, tadi sudah dijawab oleh Ibu DJ Anak Jenderal. Lalu saya juga mau menanggapi di video yang pertama tadi terkait statement yang disampaikan oleh Ibu Jantung Pisang ya. Nama VT TikToknya itu Jantung Pisang. Jadi tadi dia mempersoalkan apa yang harus kita terima kasih dari Pak Jokowi ya. Menurut dia selama kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak menghasilkan apa-apa. Lalu yang berikutnya dia spill kegagalan Pak Jokowi yakni gagal membangun ibu kota Nusantara. Buktinya IKN sampai dengan saat ini belum berhasil dipindahkan ya. Nah, tanggapan dari saya, selama kepemimpinan Pak Jokowi itu sudah banyak hal yang beliau lakukan untuk bangsa dan negara ya. Jadi ya bohong lah kalau kita mengatakan tidak ada satupun. Itu benar-benar bohong ya. Banyak yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh Pak Jokowi dari infrastruktur guys ya. Bandara, jalan, jembatan ya, jalan-jalan tol, dan masih banyak lagi bendungan ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan pemindahan ibu kota negara, harus kita pahami guys ya, pemindahan ibu kota negara ini bukan merupakan sesuatu yang instan, bukan merupakan sesuatu yang secepat kilat, mudah seperti membolak-balikan telapak tangan. Kita pindah rumah aja itu ruwetnya minta ampun, itu pusingnya minta ampun. Cuma pindah satu buah rumah saja. Nah, apalagi pindah RT, RW, ya itu pasti lebih pusing lagi. Nah, ini pindah ibu kota negara, ya, bukan pindah kabupaten atau pindah provinsi, tetapi pindah ibu kota negara.
Dan itu membutuhkan waktu yang tidak mungkin hanya 1 tahun, ya, 2, 3, atau 5 tahun, 10 tahun. Pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun, bisa belasan ataupun puluhan tahun untuk merampungkan semua dari A sampai Z. Oleh karena itu, kita perlu kesabaran dan kita butuh proses. Kita optimis dengan pembangunan IKN Nusantara ini ke depan agar adanya pemerataan pembangunan sehingga konsentrasinya itu jangan hanya terpusat pada satu wilayah atau satu pulau saja, tetapi bisa menyebar ke wilayah-wilayah selain daripada Pulau Jawa. Yaitu visi misi untuk jangka panjangnya. Lalu yang berikutnya seperti yang disampaikan oleh Mas Ronald tadi, ya. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Mas Ronald tidak ingin melihat Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini semakin mesra, semakin bersatu. Ya, menurut dia ini nanti buat negara bisa makin chaos nih, tambah chaos. Justru sebagai warga negara Indonesia yang baik, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita turut bahagia, bersyukur serta mendoakan agar para elit-elit politik, para figur-figur pemimpin, tokoh-tokoh bangsa kita itu bisa bersatu padu, ya, menunjukkan kebersamaan mereka sehingga kompak untuk membangun bangsa dan negara kita ini ke depan. Ya, kita menjaga demokrasi yang baik, situasi stabilitas politik yang sehat, ya. Dengan melihat pemimpin-pemimpin bersatu, harusnya Mas Ronald ini bahagia, ya, bersyukur. Bukan malah sebaliknya Mas Ronald kelihatan seperti kurang begitu suka melihat penyatuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu artinya kita adalah anak-anak bangsa yang tidak suka adanya persatuan di Republik ini. Kita lebih suka melihat adanya perpecahan, perpisahan, adu domba antara sesama anak bangsa. Jokowi adalah biang kerok dari yang sudah yang dia rusak di sini itu adalah Jokowi. Dan sekarang ini adalah Jokowi efek. Kita memasuki Jokowi efek. Semua kita lihat tidak ada yang benar. Jadi tolong Pak Prabowo, Bapak tegas, semua kebijaksanaan, semua apapun itu yang dibikin pada era Jokowi dipastikan tidak untuk rakyat. Kita tidak akan pernah berhenti sampai Jokowi dihukum dan diadili. Juga kroni-kroninya. Ingat obor itu juga ada LBP di situ. Jadi tidak hanya Jokowi, tapi juga anak-anaknya Jokowi CS, ya, anak-anaknya. Nepotisme, menjamur, korupsi semakin banyak itu ada di zaman Jokowi. Jadi sekali lagi Pak, adili, hukum seberat-beratnya Jokowi, dan batalkan semua proyek kebijakan-kebijakan PSN, PIK 2 apalagi, dan juga tolong diperhatikan Pak kedaulatan kita. Kita semua akan membantu Bapak dan kita siapa? Kita akan ada di depan. Ya, kita emak-emak, kita akan mendahului yang lain. Kalau memang yang lain itu hanya menunggu komando-komando, kita yang akan ada di depan. Karena kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan, kami tidak pernah menangis, tapi kami akan melawan. Karena kami tahu musuh kami itu adalah zolim, sejolim-jolimnya yang tidak akan bisa luluh dengan air mata. Kami akan melawan dan lihat, Aguan pun juga menjadi musuh kami semua, ya. Sekian dan terima. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Kalau ada orang mengatakan kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar, aku setuju Pak, ya. Kenapa aku katakan aku setuju, ya? Benar, kabinet Bapak terlalu besar, ya. Sehingga itu membuat pemborosan anggaran, ya. Belum lagi Bapak melantik staf-staf khusus di kalangan artis, ya, seperti si Dedi itu, ya. Dimana dulu kita tahu si Dedi itu, ya, profesinya di televisi, ya, sebagai pesulap. Sekarang diangkat menjadi staf khusus di Kementerian Pertahanan, ya. Kalau Bapak mau membanding-bandingkan dengan negara luar, ya, seperti Timor Leste yang Bapak katakan jumlah rakyatnya hanya 2 juta orang, tidak lebih sebesar kota Bogor, kabinetnya aja hanya 28 orang. Pak, Bapak lihat, ya, Amerika Serikat, ya, di mana masyarakat Amerika itu lebih besar lagi dari Indonesia. Menterinya aja nggak sebanyak di Indonesia, Pak, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kabinet ini kabinet gemuk, aku setuju. Hidup Jokowi!
Gila. Luar biasa nih Pak Prabowo ini. Ini pesan yang sangat, ini bukan kode keras lagi nih. Ini kodenya sudah apa ya, menghantam kodenya nih. Kodenya sudah sangat kasar ini Pak Prabowo, luar biasa ini. Dengan satu mengatakan Pak Jokowi di kongres yang sangat luar biasa. Di sini hadir semua ketua-ketua partai dan beberapa tokoh-tokoh hadir di sini. Pak Prabowo dengan lantang bilang, hidup Jokowi dan terima kasih Pak Jokowi. Bahkan ada gimmick Pak Prabowo segala. Nanti saya dibilang dikendalikan dari cewek-cewek dasmu. Lucu Pak Prabowo. Lucu dan konyol ya. Tapi hal yang kayak gini nih malah semakin panas nih. Orang-orang yang selama ini ingin mengadu domba dan masih ada bahasa-bahasa semoga Pak Prabowo jadi presiden beneran tanpa dikendalikan oleh Jokowi. Ini mereka akan semakin panas, mereka akan semakin sakit kepalanya ini. Saya yakin mereka akan semakin sakit kepalanya. Dan para pengamat-pengamat yang selama ini pengamat-pengamat yang selama ini selalu bilang mudah-mudahan Pak Prabowo gini-gini dan adili Jokowi dan sebagainya, ini mereka semakin lemes, kepala mereka lemes, ya kan? Masih ada aja pola adili Jokowi lah, ya kan? Adalah ini Mulyono dan sebagainya, ini udah nggak mempan. Ini di grup besar dan disiarkan di seluruh Indonesia loh nih. Ya, bagaimana Pak Prabowo sangat menghormati perkawanan dan pertemanan, dan bagaimana Pak Prabowo bilang saya jamin Pak Jokowi itu hanya ngomongin tentang rakyat Indonesia, tentang bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan dan ambisi macam-macam Pak Jokowi. Dan karena saya sudah 5 tahun bersama Pak Jokowi dan saya sudah melihat, ya. Jadi kasihan ya mereka yang teman-teman yang masih teriak-teriak adili Jokowi dan masih bilang Pak Prabowo hebat. Nah, tapi jangan sampai dikendalikan Jokowi. Benar kata Pak Jokowi kan di pidatonya kan. Dikit-dikit salah Jokowi, ya kan. Mereka nggak berani mengkritik Prabowo. Mereka nggak berani mengkritik Pak Prabowo karena takut kali ya. Rocky Gerung aja ngomongin bajingan tolol aja langsung mengklarifikasi. Sebenarnya yang saya bilang itu bukan Pak Prabowo. Itu saya udah dikonfirmasi sama yang mewawancarai saya itu, yaitu yang bajingan tolol Jokowi. Nah, Prabowo dia akan jadi bajingan tolol jika ada IKN Jilid 2, jika ada SMK, jika ada apa lagi lah bahasanya. Ini cuman ngelesnya Rocky Gerung aja. Saya yakin Rocky Gerung gemeteran juga nih kalau ditelepon Prabowo. Rok, ngomong apa sih lu? Sini lu. Lu jangan ngomong sembarangan lu. Masalahnya Rocky Gerung ini kan dekat sama orang Cendana. Mereka dekat sama Tommy, dekat sama keluarga Pak Soeharto, ya kan, sering dulu lihat aja foto-fotonya, sering ketemu, sering macam-macam. Sama Pak Prabowo dia juga dekat, orang dulu dukung Prabowo ya. Aduh. Jadi Rocky Gerung nih kayaknya mikir nih, ini saya mau ngomong apa lagi nih ya. Nah, jadi mau ngomong, jadi dari ini akan jadi berita besar ini, dan nanti kita akan dengar nih mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu yang dibahas di media-media, yang dibahas di podcast pasti tentang ini, ya kan? Ngeri, Pak Prabowo nih ngeri banget, dan saya ngeliatnya lucu banget ya, gila Pak Prabowo nih. Jadi pidatonya nggak membosankan ya, pidato politiknya itu malah lucu, santai, menggembirakan, dan bikin orang ketawa gitu, menarik sih. Menarik menurut saya cara-cara pidatonya, nggak kaku gitu kan, santai ya. Pak Prabowo mungkin sudah mulai terbiasa dengan momen-momen seperti ini. Ya, dan menurut saya ini sudah bukan kode keras lagi, kode kasar gitu ya. Kalau masih aja ada yang ngomongin tentang dikendalikan Jokowi, ini orang udah nggak otaknya sedeng gitu ya, udah nggak kepikiran itu, udah nggak bisa membaca fakta gitu loh. Masih aja diulik-ulik, masih aja nggak mungkin, udah nggak mungkin terjadi. Udah menyerah saja, udah lebih baik move on dan lanjutkan yang lain. Kalau mau kritik pemerintah, sudah selesai kan. Udah nggak usah lagi dikait-kaitkan dengan Jokowi, dikait-kaitkan dengan Mulyono dan sebagainya. Gitu sih menurut saya guys. Oke guys, seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, sebagai bangsa yang baik, tentu kita harus bersyukur dan mendukung segala upaya yang menyatukan
segala macam keanekaragaman suku, ya, budaya, ras, agama di tanah air kita, tanah air tercinta Republik Indonesia, ya. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan NKRI ini sangat dibutuhkan sekali dan harus ada semangat untuk terus memupuk persatuan. Nah, ini dimulai daripada figur-figur atau calon-calon pemimpin kita. Jika mereka kompak dan bersatu untuk mau bersama-sama membangun bangsa dan negara kita, ya kita harusnya memberikan dukungan, harusnya bersyukur melihat pemandangan yang seperti itu. Nah, kalau kita malah sebaliknya mengharapkan di antara mereka harus pecah belah, harus berpisah, harus bermusuhan, membenci satu sama lain, itu berarti kita termasuk orang-orang yang memiliki pola pikir seperti penjajah, ya. Penjajah dulu ketika masuk ke wilayah Nusantara, cara mereka menguasai suatu daerah atau wilayah di Nusantara ini adalah dengan mengadu domba antara raja satu dengan raja yang lain, ya, dengan tokoh pemimpin yang A dengan tokoh pemimpin yang B, sehingga akhirnya kita mudah diadu domba, kita berantem, di situ mereka bisa menguasai dengan mudah. Nah, sama seperti saat ini, ya, kita sebagai bangsa Indonesia tentu kita harus terus memupuk semangat persatuan. Dan kalau pemimpin kita sudah menunjukkan semangat persatuan itu, harusnya kita memberikan dukungan, apresiasi, dan rasa syukur, ya. Pemimpin-pemimpin kita punya hasrat untuk mau bersatu padu. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.